Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hayu Review. Nah, jadi hari ini sebenarnya bukan mereview, tapi mereview sih. Mereview setelah MN ini nih, gua mandiin. Jadi kita cuci kemarin dalam posisi electricalnya semua standar, jadi standar bawaan pabriknya. Nah, awalnya itu sudah di waterproof. Jadi gua pakai lem yang khusus waterproof, namanya merek Tian gitu kan. Nah, yang di waterproof itu kayak seperti ESG, servo, terus kalau nggak salah itu lampu ya, modul lampu, receiver nggak, karena receiver dari bawaan MN999 itu nyatu dengan motherboard si ESG-nya. Nah, jadi semuanya itu udah dilem, jadi udah gua lem semua tanpa kecuali, tebel banget padahal. Nah, setelah dari situ, ini gua siksa, gua coba di obstacle yang ada di dekat rumah. Jadi kayak di video yang sebelumnya ya, itu kan ada tuh yang mobil ini gue pakai di jalan basah, di lumpur segala macam, tanjakan segala macam. So far keren. Ini MN versi standarnya aja menurut gue sih udah bagus banget ya. Maksud dibilang banget enggak sih, maksudnya tapi cukup lah, cukup untuk kita pemula gitu. Nah, setelah dari situ, karena ini kotor banget, akhirnya gue cuci tuh. Nah, ini video cucinya gue kasih lihat. Nah, jadi tuh gue cuci semua dari seluruh bodinya itu sampai bawah-bawahnya juga, sampai kaki-kakinya segala macam gue semprotin pakai selang. Itu lumayan airnya tebal sama kencang juga, karena pengen tahu berhasil nggak nih di waterproof. Nah, oke, setelah disemprot semuanya tanpa kecuali sampai interiornya pun full air gitu ya, dibalikin full air. Akhirnya gue diemin, ini gue keringin, bodinya gue lap segala macam. Setelah dari situ dicoba jalan, nyala. Nah, itu nyala tuh pas awal, wes gue merasa berhasil dong. Akhirnya pas udah nyala ya gue berpikir oke, ini waterproofnya berhasil. Akhirnya gue diemin nunggu sampai bener-bener kering. Nah, setelah berapa jam ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 3 jam lah, pas ya sudah mulai kering lah, tinggal basah-basah sedikit doang, gue cobain lagi untuk dinyalain. Nah, akhirnya gue cobain lagi dan ternyata tidak nyala, alias error. Jadi yang error itu setelah gue cek itu ESC-nya. Kenapa? Karena untuk receiver ke remote itu nyambung. Jadi ketika mobil dinyalakan, lampu pun bernyala. Jadi untuk modul lampu sendiri aman. Terus dari remote ke sini ke mobil aman. Hanya saja error, tidak mau digas. Jadi di gas dia nggak mau, untuk belok kanan kiri dia mau, tapi kadang tersendat. Nah, di situ gue berpikir ini adalah ESG untuk permasalahannya. Oke, akhirnya ya sudah, setelah dari situ daripada ini setelah dari situ ya akhirnya gue berpikir untuk di upgrade aja. Untuk upgrade, tapi memang kita upgrade ringan sih, nggak upgrade berat. Ya salah satunya mungkin seperti kelistrikannya doang. Tentu ESC yang gue ganti, jadi yang rusaknya dulu itu yang gue ganti ESC-nya. Untuk ESC-nya ini pakai merek Surpass Hobby, 60 ampere ESC, waterproof. Jadi ini udah waterproof, jadi ini aman banget buat direndam-rendam segala macam. Nah, ketika udah ganti ESC, pasti kalian juga harus ganti receiver. Ketika kalian ganti receiver, pasti harus ganti remote. Itu sudah pasti, karena bawaan dari mobil ini itu nyatu di motherboard dan tidak bisa dikonekkan ke sembarang remote. Nah, akhirnya gue beli remote ini nih dari Surpass Hobby juga. Jadi ESC-nya dari Surpass Hobby, remote-nya dari Surpass Hobby juga. Ini 6 channel. Untuk receiver-nya juga sama, yang dari Surpass Hobby 6 channel. Nah, untuk pemasangannya sebenarnya plug and play banget, sangat-sangat mudah lah. Untuk yang awam-awam pun tinggal lihat video atau YouTube gitu, itu langsung bisa dipraktekin. Jadi komponen apa aja yang harus diganti ketika kalian mengganti ESC, yaitu sudah pasti ESC-nya, transmitter, terus receiver-nya, remote-nya tentu, lampu. Jadi lampunya juga harus diganti karena modul dari lampu yang dari sebelumnya itu berbeda modul, jadi tidak bisa langsung dicolokin ke receiver. Jadi gue beli juga lampunya biar lebih realistik gitu. Jadi biar lampunya tetap nyala, karena sayang banget kan ini udah ada tempat untuk lampu tapi lampunya mati. Nah, jadi yang diganti itu cuma itu ESC,
receiver, sama gue beli lampunya. Itu lampunya murah kok, sekitar berapa puluh ribu. ISC-nya ini kalau nggak salah sekitar 300-an ya, kalau nggak salah, gue lupa. Oh ya, sama satu lagi, karena kebetulan ada part nganggur, jadi ada servo nganggur 25 kilo yang waterproof. Nah ini gue pakein juga sekalian. Ini plug and play semua, mudah banget plug and play semua. Jadi untuk soket-soketnya juga udah ada semua, tinggal plug and play. Nah ini contohnya, servonya ini tinggal pasang karena dudukannya sama. Untuk ISC-nya ini gue lem pakai lem bakar, jadi di sebelah sini. Kemungkinan ini akan diubah ke sebelah sini karena ke sampingnya nih, karena ini akan jadi tempat baterai nantinya. Bakal gue upgrade baterainya lebih besar pakai yang 3S LiPo. Untuk receivernya juga ini di lem di sebelah sini gitu. Jadi cuma itu aja, jadi plug and play tinggal pasang dan akhirnya nyala lagi gitu. Oke, so apa sih perubahan setelah diganti elektroniknya? Oke, kalau untuk perubahannya sih jelas memang tenaga itu pasti akan lebih berasa. Untuk kecepatannya juga lebih jos lah gitu, lebih nyentak gitu, jadi lebih responsif. Memang cuman karena kita sudah ganti ESC, jadi untuk ini kan MN ini tuh ada 3 speed kalau nggak salah. Jadi karena remote sebelumnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi, kita pakai yang baru. Nah ini sudah tidak ada lagi yang namanya 3 speed, karena memang sebenarnya bukan 3 speed ya, jadi itu lebih ke pengaturan ESC-nya. Jadi bukan gearbox-nya yang ada 3 speed, bukan, tapi pengaturan dari si ESC-nya. Jadi kalau kita klik, jadi si ESC itu mengatur untuk kecepatannya lebih rendah. Klik kedua itu dia sedang, klik ketiga dia kencang. Jadi nggak pengaruh apa-apa sebenarnya. Nah, cuman kita bisa ngatur di remote yang aftermarket-nya nih, yang setelahnya nih, Surface Hobby ini. Di sini ada channel untuk mengatur steering ya, mau seberapa beloknya, mau 100%, 50%, atau hanya 30%. Jadi kalau kita full belok, dia hanya belok sedikit, bisa diatur, mau belok banyak pun bisa. Ada juga untuk gasnya ya, kalau bahasa ininya mungkin throttle-nya, itu bisa sama, mau diatur misalkan seperempat, setengah, atau full speednya dari ini. Jadi sebenarnya sama aja, masih bisa diatur dari sini kok, nggak pengaruh apa-apa. Nah, untuk penggantiannya itu jadi cuma servo, ESC, sama receiver, dan ini semua plug and play. Baterai untuk di sini kita pasang, untuk di remote kita pakai Energizer, cuma nanti gua ada yang bisa dicas 4 biji AA. Jadi ini tinggal dicolok semua, ini dinyalain, udah normal lagi deh semuanya. Nah, jadi hati-hati nih buat kalian yang mau misalkan waterproofkan RC kalian, mau MN kayak atau apa yang memang belum waterproof, memang harus hati-hati. Mungkin kemarin yang gua lem itu nggak semuanya ketutup, ada mungkin celah sedikit, karena yang namanya air, ke celah sedikit apapun dia pasti bisa masuk. Nah, dengan masuknya air itu udah bisa cukup bikin konslet. Jadi memang untuk kalian hati-hati. But ya sudah, nggak masalah. Nah, untuk selanjutnya mungkin gua akan mengupgrade, modifikasi dulu, lebih memodifikasikan si MN99 ini, karena memang udah ganti warna juga, udah sebagian dimodifikasi. Nanti akan ada full modifikasinya, tapi di bagian bodi dulu. Kalau untuk di bagian permesinan, untuk bagian gearbox dan lain-lain, ban segala macam, ini akan gua coba pakai dulu sampai mana dia kuatnya gitu. Jadi gue pengen tahu kekuatan MN99 itu berapa lama sih, berapa bulan sih. Nah ini belum kita coba untuk turun gunung juga. Nah nanti kita akan coba, semua kita akan siksa, benar-benar siksa habis-habisan, benar-benar kita siksa sampai dia sekuat mana gitu. Jadi memang sengaja ini gue untuk dalemannya semuanya cuma elektrikalnya aja ya. Untuk gearboxnya semuanya masih bawaan, tapi ya kita lihat nanti kalau memang misalkan dia nggak kuat atau nyerah di obstacle tertentu, ya kita akan upgrade gitu. Oke, segitu aja. So, pelajaran buat kalian, hati-hati kalau misalkan memang mau waterproofkan sendiri, bisa, dijamin bisa dan mudah, tapi harus lebih detail, lebih hati-hati, karena sedikit ada bolong, air pasti masuk. Oke, gitu aja. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya setelah gua beres memodifikasi si MN99 ini. Oke, terima kasih. Kalau lo suka silahkan di like. Thank you.